Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden buka suara pasca pemberitaan soal kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan Komandan Tinggi Hizbullah Fuad Shurq. Ia menegaskan komitmen Washington untuk membela keamanan Israel. Hal ini terungkap dalam percakapan telepon antara dirinya dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang merujuk Iran dan proksi-proksinya sebagai ancaman. Biden menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Israel terhadap semua ancaman dari Iran, termasuk kelompok teroris proksinya Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Gedung Putih dalam pembacaan yang juga diikuti Wakil Presiden dan kandidat Presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengungkap Presiden membahas upaya untuk mendukung pertahanan Israel terhadap ancaman, termasuk terhadap rudal balistik dan pesawat tanpa awak, serta penempatan militer defensif Amerika Serikat yang baru. Israel sendiri telah mengakui membunuh Shurq dalam sebuah operasi di Lebanon, namun Israel bungkam soal kematian Haniyeh. Kemarin Israel juga mengumumkan kematian kepala militer Hamas Muhammad Deif. Ia tewas dalam sebuah serangan yang dilakukan jet tempur di Khan Yunis di Gaza. Istri pemimpin Hamas Ismail Haniyeh muncul dalam sebuah video. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya yang tewas dibunuh dalam suatu serangan di Teheran, Iran. Mengutip The Palestine Chronicle, Haja Al-Abid mengatakan selamat jalan ke jenazah suaminya tersebut, seraya menyebut kata-kata sendu. Cuplikan itu sendiri didapat kedua media dari sebuah siaran di akun putri Haniyeh, Sarah Haniyeh. Kepala Biro Politik Hamas itu tewas dibunuh dini hari Rabu. Jenazah mendiang Perdana Menteri Palestina itu tiba pada Kamis malam di Doha, Qatar untuk persiapan pemakamannya Jumat di hadapan publik dan pejabat. Doa pemakaman untuk almarhum akan diadakan setelah sholat Jumat di Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab di Doha. Ia kemudian dimakamkan di makam imam pendiri di Lusail. Sebelumnya putra sulung Haniyeh dipercaya telah mengeluarkan video menyentuh hati mengenang ayahnya. Menurutnya nyawa ayahnya tak lebih berharga daripada nyawa ribuan warga Palestina yang dibantai Israel di Gaza. Warga Nigeria memulai protes hingga berujung kerusuhan terhadap kesulitan ekonomi. Unjuk rasa tersebut menunjukkan ketidakpuasan terhadap reformasi ekonomi yang telah menyebabkan inflasi merajalela. Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa terlihat memblokade ruas jalan. Kerusuhan ini mendorong polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran saat unjuk rasa terkait reformasi ekonomi di Abuja, Nigeria pada Kamis 1 Agustus. Adapun pihak berwenang mengerahkan personil keamanan bersenjata dalam upaya untuk mencegah potensi kekerasan lebih jauh. Setelah menjabat lebih dari setahun yang lalu, Presiden Nigeria Bola Tinubu mencabut beberapa subsidi bahan bakar, mendevaluasi mata uang naira, dan kemudian menaikkan tarif listrik. Langkah-langkah yang telah menyebabkan inflasi melonjak melewati 34% yang mengikis pendapatan, dan kini ia telah berjanji untuk melanjutkan perubahan tersebut. Inflasi konsumen di Nigeria naik ke level tertinggi baru dalam 28 tahun. Sebesar 34,19% secara tahunan pada bulan Juni. Warga Nigeria juga bergulat dengan ketidakamanan yang meluas yang telah merusak sektor pertanian. Sementara geng-geng bersenjata menculik penduduk dan anak-anak sekolah untuk tebusan di wilayah Nigeria Utara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kinerja pertumbuhan ekonomi China masih belum terlalu kuat. Terbukti pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu hanya mencapai 4,7% pada kuartal 2 tahun 2024. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani dalam paparan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan 3 tahun 2024 di Gedung LPS Jakarta. Dia mengungkapkan pelemahan ekonomi ini dipicu oleh penurunan permintaan domestik di China. Ini berarti itu konsumsi dan investasi masih lemah. Selain itu, dia juga melihat bahwa efek krisis properti mempengaruhi China. Di sisi lain, Sri Mulyani melihat perkembangan inflasi di Amerika Serikat di Juni 2024 menunjukkan penurunan. Kondisi Amerika Serikat ini menimbulkan harapan perubahan kebijakan moneter di Amerika Serikat. Ekonomi terbesar kedua, yaitu RRT, masih belum kuat dengan pertumbuhan triwulan kedua yang baru saja dipublikasi adalah hanya pada tingkat 4,7%. Jangan lupa RRT
RRT mentargetkan pertumbuhan ekonomi dalam negerinya adalah di 5%. Ini berarti di bawah yang mereka harapkan. Ini karena permintaan domestik di RRT, itu berarti consumption, investment, masih lemah, dan juga kondisi persoalan di sektor properti yang masih berlanjut tekanannya.